pagi semuanya, Shalom. Puji syukur kita semua boleh bersama-sama datang kembali menghadap Tuhan. Walaupun kita semua saat ini masih berada di dalam rumah, kita belajar di rumah, kita beribadah di rumah, tetapi semua itu tidak menghalangi kita semua untuk menghadap Tuhan. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita masuk dalam peribadahan kita kepada Tuhan. Saya memberikan waktu kita semua untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Mari kita dengan segenap hati kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa menaikkan pujian kita. Kita mau memulai kebaktian kita dengan mengangkat satu pujian. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Benar ya Bapa, saat ini kami datang kepadamu, kami menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami mau menyembah Tuhan, kami mau menaikkan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami tidak mampu berjalan sendiri, kami tidak mampu untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepadamu, mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Di tengah situasi yang sangat sulit ini Tuhan, kami mohon kepadamu, Tuhan terus ada dalam kehidupan kami, Tuhan terus menopang hidup kami, dan Tuhan terus menjamah hidup kami. Berkati kami Tuhan, supaya melalui puji-pujian yang kami naikkan kepadamu, boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan, dan itu boleh menjadi hormat dan juga kemuliaan bagi nama Tuhan. Naikkan kami di hadapan-Mu Tuhan, ampuni segala dosa dan juga kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita, biarlah firman Tuhan boleh senantiasa masuk dalam hati kita dan kita menjadi pelaku di dalam firman Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah
merasa sendiri, jalani hidup ini selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi teman-teman semua. Bersyukur hari ini kita dapat bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun kita semua sedang menjalankan social distancing, tapi kita tetap dapat mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah rahasia pertumbuhan. Terambil dari 1 Korintus 3 ayat yang pertama hingga yang 9. Teman-teman dapat membaca dalam Alkitab masing-masing, tetapi saya hanya akan membacakan pada kata kuncinya, yaitu di ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Anak-anak yang kasih Tuhan, coba lihat gambar ini. Indah sekali ya. Ini adalah gambar pemandangan padi di sawah yang begitu hijau dan sangat menyejukkan. Mungkin di kota kita ini sangat jarang kita temui pemandangan yang semacam itu. Tapi kalau kita lihat di pedesaan, di sana masih banyak pemandangan yang hijau dan indah itu. Dalam pertumbuhan padi yang hijau yang kita lihat pada gambar ini, pasti sang petani sangat mengusahakan bagaimana caranya agar padi dapat tumbuh subur. Ia dengan tekun melakukan pengairan sawah. Namun, apakah hanya dengan pengairan sawah itu dapat menjamin bahwa hasil panen akan baik? Coba kalian renungkan. Pasti tidak kan? Memang, penanaman dan pengairan adalah penting. Tetapi, tetap ada penunjang yang lain. Seperti pupuk, obat pembasmi hama, cuaca, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan lihat apa sebenarnya yang akan disampaikan dalam firman Tuhan ini. Dalam perikop yang kita baca bersama, menunjukkan adanya perselisihan yang terjadi pada jemaat Korintus. Hal ini disebabkan karena mereka menganggap diri mereka sudah rohani. Padahal sesungguhnya mereka itu masih tergolong manusia duniawi. Kalau teman-teman tahu, manusia duniawi itu adalah mereka yang sudah percaya kepada Kristus, namun tidak bertindak sesuai firman Allah. Mereka melayani, tapi tidak berpusat pada Allah. Sehingga ada yang mengatakan, aku golongan Paulus, dan aku golongan Apolos. Itulah yang sering mereka lakukan. Oleh sebab itu, Paulus dan Apolos berperan dalam membina jemaat Korintus dengan cara mereka menasihati, menegur, dan memperingatkan. Paulus mengatakan bahwa kerohanian mereka masih sangat dangkal, sehingga tidak dapat menerima makanan keras. Padahal dari segi waktu, sebenarnya mereka sudah dewasa rohani. Ibaratnya bayi, di awal akan minum susu, kemudian makan bubur, dan setelah itu makan nasi. Seharusnya jemaat Korintus demikian, bukan ketika dewasa malah masih makan bubur saja. Itu adalah analogi yang dipakai Paulus untuk menggambarkan kerohanian mereka. Selain itu juga Paulus menegaskan dengan suatu analogi benih. Coba kalian lihat tunas kelapa ini. Dari awal belum menunjukkan akan ada tunas baru. Setelah itu tumbuh 1 senti.
tumbuh 3 cm, 5 cm, dan pada akhirnya tumbuh dengan subur. Demikian juga dengan Paulus. Tugas Paulus adalah menanam. Paulus yang mendirikan jemaat di Korintus. Tetapi setelah itu, ia melayani di tempat lain, dan Apoloslah yang melanjutkan pelayanan tersebut. Apolos bertugas untuk menyiram. Jadi baik Paulus maupun Apolos hanyalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai untuk memberitakan Injil, namun tetap Allah yang memberi pertumbuhan. Pelayanan yang kita lakukan tidak akan berhasil jikalau tidak berpusat kepada Allah. Mari teman-teman semua, kita sama-sama menjadi pelayan Tuhan yang berpusat kepada Allah, sehingga rahasia pertumbuhan itu boleh diberikan kepada kita semua dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah kita boleh menjadi saksinya Tuhan, sehingga Tuhan terus memberikan pertumbuhan bagi kita semua, dan banyak orang boleh percaya kepadanya dan beroleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman dikasih Tuhan, kita bersyukur karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita akan bersama-sama menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Yang pertama, kita berdoa untuk bangsa Indonesia kita tercinta. Kita berdoa supaya Tuhan boleh menjauhkan dari segala sakit penyakit, terkhusus untuk wabah COVID-19 ini. Dan yang kedua, kita berdoa bagi tim medis. Kita berdoa supaya Tuhan boleh turut bekerja di dalam tim medis menjalankan setiap tugas tanggung jawabnya. Terlebih untuk kita, dan kita berdoa juga untuk diri kita sendiri, supaya kita mampu untuk bisa memutuskan daripada rantai penyebaran COVID-19 ini. Mari kita sama-sama menaikkan doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bisa menaikkan doa syafaat kami di hadapan-Mu. Terkhusus kami berdoa bagi bangsa Indonesia kami tercinta. Tuhan, jauhkan kami dari segala sakit penyakit. Dan saat ini kami sedang merasakan kegelisahan adanya COVID-19 yang terus mengganggu kami Tuhan, yang membuat kami tidak mampu melakukan aktivitas dan juga kegiatan sebagaimana mestinya. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan boleh menyelawat kami, Tuhan menjamah kami. Tuhan, tolong setiap pemerintah untuk bisa menangani setiap kasus ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk tim medis, mampukan mereka Tuhan untuk menjalankan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Mampukan mereka sebagai garda terdepan Tuhan, karena kami tahu Tuhan sendiri akan menolong mereka, sehingga mereka boleh mampu menangani setiap kasus-kasus terlebih untuk COVID-19 ini Tuhan. Berkati juga untuk kami Tuhan sebagai warga negara Indonesia. Mampukan kami Tuhan untuk kami senantiasa boleh memutuskan rantai daripada penyebaran COVID-19 ini, sehingga tidak banyak lagi orang-orang yang terkena virus tersebut, tapi kami boleh kembali pulih. Tuhan boleh pulihkan Indonesia kami, sehingga kami boleh senantiasa bersuka cita melalui kasih karunia daripada Allah saja. Berikan kami kemampuan Tuhan, untuk kami lebih mendekatkan diri lagi kepadamu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Indonesia kami tercinta ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri akan turut campur, Tuhan sendiri akan memulihkan, dan Tuhan sendiri akan menolong dan memberkati. Inilah doa syafaat kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Bapa pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oke teman-teman, kita bersyukur karena kita boleh mengikuti ibadah kita dari awal sampai akhir. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.